Kali ini mau bahas tentang eh, Ahok ya dalam kontestasinya dia di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik karena apa? Karena Ahok ini kan kita tahu dulu itu pernah kalah di Pilkada Jakarta di 2000 berapa ya? 2017 atau 2019 ya. Pokoknya pilkada yang sebelumnya. Nah, tapi ternyata dari hasil survei ada tiga nama yang waktu itu digembar-gemborkan, ada Anies, ada Ahok, ada Kaisang. Terutama nih Kaisang waktu itu lagi bersinar banget beberapa waktu lalu. Tapi nyatanya justru ya Kaisang cuma peroleh sekitar 1%. Nah, kemudian yang jadi menarik, Ahok ini yang mungkin dulu dipikir udah nggak punya kesempatan lagi, justru dari hasil survei ini mengungguli gitu loh, berada di urutan kedua. Itu memang ya ada yang nomor urut satu ya, yang paling pertama. Tapi dalam hal ini berarti masyarakat ini masih menginginkan beliau. Banyak banget yang masih pengen beliau ini hadir di dalam pemerintahan di DKI Jakarta. Masih mau Ahok ini untuk berada untuk ngurusin Jakarta. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita telah. Mungkin masyarakat Jakarta ini agak kecewa, ya kan, melihat perkembangan Jakarta waktu gubernur sebelumnya. Ada beberapa persoalan yang nggak bisa selesai, bahkan kok hal-hal yang udah baik malah tidak dilanjutkan seperti itu, ya kan. Beberapa faktor yang mungkin bisa saya katakan kenapa masyarakat ini masih butuh atau menginginkan sosok Ahok di Pilkada Jakarta. Pertama, mungkin dia ini sosok yang berani marah ya. Berani marah dan juga berani tegas. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, kita tahu bahwa Ahok ini terlihat dalam beberapa video atau pemberitaan dia itu marah-marah. Ya. Tapi marahnya dia, ya kan, ini karena dia berpihak pada rakyat, berpihak pada masyarakat. Marahnya dia karena terkesan ada beberapa pihak yang mau mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan tidak memikirkan masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Nah, disitulah memang kita harus bisa bilang dia ini sering banget kelihatan marah dibanding gubernur-gubernur sebelumnya. Dia berani menunjukkan bahwa keberpihakan dia terhadap masyarakat ini dalam komposisi yang benar, dalam track yang benar. Ketegasannya dia, ya kan, dia ini berani menegur para karyawan dia ataupun PNS-PNS yang males, yang tidak mengikuti aturan jam kerja dan juga masih banyak hal yang lainnya gitu. Ketegasan beliau itu yang istilahnya perlu kita apresiasi. Marahnya dia terhadap orang-orang yang tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, ya kan? Ini yang perlu kita apresiasi. Yang berikutnya adalah Ahok ini sosok atau gubernur yang berani transparan. Kenapa berani transparan? Ya, banyak dalam rapat-rapat dia berani memvideokan rapat tersebut dan nggak pernah terlihat pada saat dulu ya dia jadi gubernur itu ada yang berani bermain-main dengan anggaran. Bahkan masih ingat banget waktu itu dia pernah bersitegang dengan DPRD pada saat itu karena diminta untuk mungkin mengikuti keinginan dari oknum-oknum di DPRD berkaitan dengan anggaran-anggaran. Nah, menurut dia itu tidak baik untuk masyarakat. Jadi dihabis-habisan itu
bersih tegang dengan anggota DPRD-nya. Kemudian juga beberapa hal soal anggaran-anggaran yang menurut dia itu tidak sesuai dengan komposisinya. Itu diutarakan ke publik. Nah, disitulah keberanian dia soal transparansi yang mungkin agak berbeda dengan beberapa pimpinan daerah yang lain. Gitu. Berikutnya adalah soal keberanian dia untuk tidak memihak terutama pada oligarki. Justru beliau itu sangat berpihak pada rakyat. Ada beberapa istilahnya pembangunan yang dia tentang karena dia harus berhadapan dengan para orang-orang kaya, ya kan, para pemilik-pemilik perusahaan, para oligarki yang mereka bermain untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, Ahok tidak mau seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah Ahok ini berani benar-benar untuk membangun Jakarta, yaitu Jakarta yang memang lebih baik dibanding Jakarta yang pernah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Saya tidak bilang bahwa gubernur sebelumnya tidak punya prestasi ataupun tidak punya kerjaan, tidak. Tapi saya harus bisa mengakui bahwa apa yang dilakukan Ahok memang jauh lebih baik dibanding gubernur-gubernur yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Nah, keberpihakan dia terhadap rakyat, keberpihakan dia terhadap kebenaran, dan juga memikirkan rakyat, ketegasan dia, itu sudah banyak hasil yang bisa kita bicarakan, bisa dilihat sendiri di berita-berita, cari sendiri dan browsing sendiri, ya kan. Kemudian juga waktu dia menertibkan Kalijodo, kemudian dia menutup stadium, itu kalau dia berpihak dengan orang-orang yang hanya memikirkan kelompok tertentu, dia nggak akan berani gitu. Nah, saya juga kaget, Ahok masih punya suara ketika ada survei untuk calon pemimpin daerah di pilkada. Saya kaget karena apa? Wow, dia sosok yang dinanti ternyata. Mungkin banyak orang yang berpikir ketika dia sudah keluar dari penjara, dia akan selesai karir politiknya. Ternyata tidak seperti itu, ya. Dan dia juga dikriminalisasi, kalau saya bilang ya, secara pribadi dia di penjara itu kan bukan karena kasus yang merugikan keuangan negara gitu ya, tapi ya kita kalau menurut saya itu hanya korban daripada permainan politik untuk saya pribadi, karena tekanan-tekanan pada saat itu ya kan yang mungkin membuat kekuatan-kekuatan politik memang harus bisa menertibkan dia. Padahal kita tahu dia memang sosok yang baik dan memang sosok yang mau membangun Jakarta. Dan harapannya juga pada saat itu mungkin kalau dia tidak terpenjara, dia bisa membangun Indonesia. Ahok ini jujur adalah orang yang sedikit dibanding orang-orang kebanyakan di Indonesia gitu. Dan dia bisa dibilang sosok yang ditakutkan apabila dia memiliki kewenangan atau kekuatan di dalam sebuah struktural. Makanya Ahok banyak musuhnya. Tapi Pak Ahok, ya saya mendukung Pak Ahok. Maju terus Pak Ahok.